Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Materi ini merupakan materi terakhir di semester genap untuk pembelajaran sejarah Indonesia. Ada beberapa peranan bangsa Indonesia yang telah diraih di dunia internasional setelah Indonesia merdeka, yaitu pertama kali dimulai dari tahun 1955 melalui Konferensi Asia Afrika, kemudian dilanjutkan dengan adanya Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, Misi Garuda, ASEAN, dan OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Dalam kerangka politik luar negeri Indonesia bebas aktif, Indonesia menggunakan landasan idealnya adalah Pancasila. Dan sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar 45, pembukaan alinea pertama dan keempat, merupakan ruh dari pelaksanaan politik luar negeri. Nah, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang ingin menjalin persahabatan dengan negara manapun tanpa harus memihak salah satu blok. Maksud blok di sini adalah setelah Perang Dunia berakhir, dunia terbagi dalam dua kekuatan ideologi, yaitu ideologi komunis dengan pemimpin Uni Soviet dan ideologi liberal kapitalis dipimpin oleh Amerika, dan Indonesia tidak ingin memihak salah satu sehingga secara aktif mewujudkan perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika merupakan corong pertama bangsa Indonesia memprakarsai gerakan netral negara-negara Asia Afrika bersama dengan Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Latar belakangnya seperti tadi Ibu sampaikan bahwa karena adanya dua blok yang berkekuatan berbeda menyebabkan negara-negara Asia Afrika ditarik untuk mendukung salah satu blok tersebut yang memicu Perang Dingin. Atas prakarsa dari Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo, maka bersama dengan beberapa Perdana Menteri lainnya, sehingga terselenggaralah Konferensi Asia Afrika. Indonesia yaitu diwakili oleh Ali Sastro Amidjojo, India oleh Nehru, Myanmar UNU, Sri Lanka Sir John Kotelawala, dan Pakistan Muhammad Ali Bogra. Nah, ini adalah beberapa konferensi yang mengawali pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Tadi disebutkan di slide sebelumnya yaitu Konferensi Kolombo. Kemudian juga ada yang namanya Konferensi Bogor. Silakan kalian baca slide ini. Ya, ada beberapa negara yang diundang oleh 5 negara pemrakarsa. Ya, ada sekitar 25 negara. Nah, di sini ada juga negara yang saat diundang menolak undangan tersebut karena ternyata negara tersebut masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajah. Ya, jadi negaranya itu masih dalam kondisi terjajah. Ini adalah pelaksanaannya dibuka oleh Presiden Soekarno. Konferensi Asia Afrika ini melahirkan 10 kesepakatan yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Nah, pengaruh dari Konferensi Asia Afrika adalah yang pertama, perjuangan kemerdekaan Asia Afrika semakin meningkat, 2, negara netral semakin banyak. Berarti ini tandanya Konferensi Asia Afrika ini banyak mendapatkan dukungan dari negara-negara di Asia Afrika. Dari situlah, dari
Konferensi Asia Afrika lah, maka terwujudlah organisasi gerakan non-blok. Dan Konferensi Asia Afrika ini membuktikan bahwa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan suatu kegiatan yang bersifat internasional. Gerakan non-blok adalah organisasi internasional yang anggotanya kurang lebih 100 negara-negara yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Mayoritas negara-negara anggota GNB adalah negara-negara yang memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, ini berarti secara geografis wilayah negara-negara GNB itu ada di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sama halnya dengan Konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok pun dilatar belakangi dengan adanya dua blok besar yang bertentangan secara ideologi, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua blok tersebut berusaha menarik negara-negara dunia ketiga agar menjadi pendukung mereka. Kemudian, latar belakang tersebut memicu pertarungan ideologi atau konflik-konflik yang menyebabkan lahirnya Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Kamboja, dan lain sebagainya. Akibat pertarungan ideologi inilah, maka negara-negara yang berada di Asia, Afrika, dan Amerika Latin berusaha untuk lepas dari Perang Dingin, sehingga dibahaslah masalah tersebut dalam Konferensi Asia Afrika yang melahirkan Dasar-Sila Bandung. Dan Dasar-Sila Bandung ini menjadi tonggak lahirnya gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini dilaksanakan dalam konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh 25 negara. 25 negara ini berada di kawasan Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Tempatnya di Yugoslavia, tepatnya Beograd, yaitu tahun 1961. Nah, ini adalah tujuan dari gerakan non-blok, yaitu jelas di sini disebutkan bahwa gerakan non-blok ini adalah keinginan untuk negara-negara bisa menentukan nasibnya sendiri, kemerdekaannya sendiri, berdaulat, berintegritas, tidak memihak pada fakta militer yang ada seperti NATO, SEATO, METO, atau Fakta Warsawa, perjuangan menentang segala bentuk neo-imperialisme dan kolonialisme, serta dominasi asing. Mereka juga tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan ingin hidup berdampingan secara damai, serta dapat membangun ekonomi sosial serta restrukturisasi sistem perekonomian internasional. Gerakan non-blok telah berhasil melaksanakan 16 kali konferensi tingkat tinggi, yang terakhir KTT ke-16 yaitu berlangsung di Teheran, Iran pada Agustus 2012. Peran dari bangsa Indonesia dalam GNB ini yaitu salah satunya menjadi tuan rumah penyelenggara KTT GNB yang ke-10 tahun 1992 pada masa negara dipimpin oleh Soeharto. KTT ke-10 ini menghasilkan pesan Jakarta yang menjelaskan tentang sikap GNB tentang masalah hak asasi manusia, demokrasi, dan kerjasama Utara-Selatan dalam era menyelesaikan Perang Dingin. Kita lanjutkan, salah satu peranan bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia dalam skala wilayah regional Asia Tenggara, yaitu Organisasi Geopolitik dan Ekonomi Negara-negara Kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, yaitu dikenal dengan ASEAN, yang dideklarasikan di Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand tahun 1967. ASEAN ini sendiri dimulainya pada bulan Agustus, tepatnya 5-8 Agustus oleh 5 menteri luar negeri. Ada Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Rajat Ratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan Narcisco Ramos dari Filipina.
Tujuan dari ASEAN yaitu kaitannya lebih pada bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Tidak menyentuh wilayah politik atau pemerintahan atau pertahanan dan keamanan. Maka di sini tujuannya disebutkan mempercepat pertumbuhan ekonomi, memajukan stabilisasi dan perdamaian regional, memajukan kerjasama aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, serta memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian. ASEAN ini walaupun sebetulnya tidak menyentuh ranah politik, tetapi pernah mengeluarkan salah satu deklarasi Kuala Lumpur tahun 71. Deklarasi tersebut merupakan pernyataan kelima Menteri Luar Negeri ASEAN yang menyatakan bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan bebas netral, bebas dari segala campur tangan pihak luar, yang dikenal dengan istilah JOVAN. Ini adalah kerjasama ekonomi yang dibangun, yaitu berupa bidang pangan, energi, terutama soal pengadaan dan produksi. Jumlah keanggotaannya semakin dari waktu ke waktu bertambah, dari 5 kemudian menjadi 10 negara. Nah, ini adalah kerjasama di bidang sosial dan budaya, yaitu lebih pada arah kegiatan seniman, cendekiawan, atau kelompok masyarakat. Indonesia sangat berperan aktif dalam ASEAN, yaitu salah satunya inisiatif menyelenggarakan konferensi yang menyelesaikan masalah Kamboja dalam rangka mencegah semakin luasnya Perang Vietnam. Atas inisiatif Indonesia ini diselenggarakanlah konferensi di Jakarta tahun 1970 yang dihadiri oleh 11 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Laos, Vietnam Selatan, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Australia, dan Selandia Baru. Konferensi tersebut tidak membuahkan hasil yang konkret, tetapi setidaknya bisa memberikan saran bagi penyelesaian konflik.